Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah animasi ya. Kita kembali ke kemarin sudah kita belajar tentang pengantar apa itu animasi. Terus saya juga bertanya-tanya apa aja yang sudah kalian ketahui tentang animasi. Ya, sebelum kita nanti ke segi teknisnya ya, segi praktikumnya, saya pengen ngasih teori sedikit tentang animasi. Ya, ini nanti akan merubah pandanganmu tentang animasi. Misalnya, gimana sih biar animasi itu menarik, gimana sih gerakan animasi itu biar kelihatan halus. Ya, harus dipelajarin prinsip dasar animasi itu. Sebenarnya prinsip-prinsip ini diadopsi dari sebuah animasi manual. Zaman dulu animasi, orang mengatakan animasi itu ya film kartun ya. Ya, dari animasi kartun itulah prinsip-prinsip dasar animasi ini diperoleh. Ya. Oke, kita lanjutkan. Prinsip dasar animasi adalah prinsip-prinsip yang digunakan oleh animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi itu dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dihasilkan animasi yang menarik dan dinamis. Jadi nanti kemudian animasi ini sebenarnya tujuannya untuk, kalau di kita ya, menyampaikan pesan ya, menyampaikan materi dan sebagainya. Penyampaian materi itu kan harus menarik ya, menarik. Biar misalnya pembelajaran IPA gitu kan, kita buatkan animasinya ya, tentang sistem pencernaan. Kalau kalian sekedar hanya menyampaikan sebuah gambar sistem pencernaan, mungkin kemenarikannya lebih kurang daripada kalian membuat sistem pencernaan ada animasi makanan yang masuk ke dalam mulut lewat kerongkongan ya, ke usus besar ya, ke lambung dan sebagainya sampai dia keluar. Dianimasikan secara dinamis itu mungkin lebih menarik. Mungkin kita arah animasinya adalah ke sana ya. Selanjutnya, prinsip dasar animasi ini sebenarnya paling pas digunakan untuk animasi kartun ya, animasi kartun ya. Nanti emang kedepannya sih kita akan membuatnya sih cukup seperti itu, animasi membuat apa yang objek yang di dunia nyata tidak ada, misalnya planet ya, planet, terus kata surya, sistem pencernaan, mulut dan sebagainya. Itu kalau kita foto real ya, foto real di organ ya, biasanya menakutkan ya, menakutkan kalau dibawa di kelas sebagai media pembelajaran. Tapi kalau kalian buatkan animasi kartunnya, mungkin lebih mudah untuk diterima ya, lebih diterima oleh siswanya, dan itu mungkin lebih menarik, dianggap ini bukan hal yang menjijikan untuk dipelajarin gitu kan ya. Ada dua animator profesional, mungkin kalian akan tahu. Ini adalah animator yang dia sudah mempelajari hal-hal tentang animasi sampai dia juga mempelajari animasi yang diproduksi oleh Walt Disney ya. Yaitu adalah Thomas dan Olin Johnson ya. Dia memberikan 12 prinsip animasi. Nanti kita akan lihat 12 prinsip animasi yang seperti apa. Yang pertama adalah squeeze and strike ya. Squeeze and strike ini adalah prinsip digunakan untuk membuat ilustrasi seberapa keras permukaan sebuah benda ya, seperti itu ya. Jadi misalnya kita membuat animasi bola yang jatuh ke permukaan yang keras sama yang permukaannya lunak, itu akan berbeda nanti animasinya ya. Ini adalah prinsip squeeze and strike ya. Kita lihat aja, lihat hantaman permukaan yang keras sama yang
permukaan yang lunak. Ya, kita contoh. Nih contohnya ya. Misalnya bola ya. Bola. Kalau bola itu permukaannya keras ya, pasti dia akan jatuhnya seperti ini. Ya, bola melonjak dulu terus jadi dia oval. Oval. Terus bentuknya akan berubah ovalnya ke samping dan dia akan naik lagi oval dan membentuk bola kembali. Nah, ini prinsip animasinya seperti ini. Kalau permukaannya ini keras, tapi kalau permukaannya ini lunak, nanti akan bolanya seperti ini. Nah, ini tetap bola bentuknya lingkaran dan lingkaran sempurna dan dia nabrak sini dan pantulannya juga nggak akan tinggi. Ya, karena ini permukaannya lunak atau ini nggak keras. Maksudnya jatuhnya tidak terlalu tinggi, jadinya akan seperti ini. Tapi kalau dia jatuhnya tinggi, dia akan ada perubahan oval yang ada pada bola tersebut kan. Nah, mungkin Anda bisa membayangkan nanti animasi seperti itu. Jadi kita itu harus punya imajinasi tinggi. Membuat orang bergerak seperti ini, gimana sih gerakan kaki kanannya dulu atau kaki kirinya dulu, mana itu midnya diangkat, mana yang persendiannya yang bergerak, itu harus tahu Anda, harus dibayangkan dulu ya, harus dibayangkan dulu seperti itu. Ini contoh kalau di sebuah karikatur ya atau karakter ya, dimana karakter itu punya sifat lunak ya, dia ketawa, dia meluncur, dia mengguling dan sebagainya. Itu kalau dia emang lunak, dia akan posisinya berbentuk-bentuk, meskipun kenyataannya bentuk aslinya dia adalah seperti ini, tapi kalau dia berekspresi dia akan berbeda lagi bentuknya, dia terguling juga berbeda lagi bentuknya, tergantung dia membentur apa yang ada di dasarnya itu. Misalnya dia loncat terus dia membentur benda yang keras, dia akan berubah bentuk kan, seperti itu. Ya, itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah anticipation. Ya, ini adalah sebuah prinsip di mana sebuah animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Jadi di sini adalah membuat karakter, cuman karakter itu mau ngapain sih gitu. Kita udah ngasih gerak-gerik gitu. Contohnya seperti ini. Mungkin kalian sering ya nonton film kartun, kalau gerakannya seperti ini mau ngapain sih dia gitu kan. Ya, kalau udah gerakannya seperti ini berarti dia sudah mau, tandanya dia lari gitu kan. Nah, ini perlu jadi kalian memberikan ilustrasi gerakan animasi itu menunjukkan ke arah mana, atau bukan ke arah mana, gerakan apa yang akan dilakukan gitu. Contohnya kalau di dunia nyata seperti ini. Nah, ya ini kan melempar ya, persendiannya seperti ini, melempar. Nah, gerakan pertama ya, gerakan pertamanya seperti ini ya. Pertama gini, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini Anda harus tahu ya, kalau di animasi ya, harus tahu, karena ini nanti kan kita bukan ngambil gambar asli yang di lapangan, cuman kita membuat gambar digital yang kita buat seakan-akan gerakan seperti manusia ya, misalnya manusia lempar, loncat dan sebagainya. Padahal kenyataannya adalah yang kita gerakan adalah karakter digital yang kita buat sendiri dan kita gerakan seperti layaknya manusia yang bisa bergerak gitu ya. Nah, ini ya, nanti dilihat manusia itu kan punya persendi-sendian ya, gerakannya membungkuk di mana, itu nanti yang kita gerak-gerakan ya, frame by frame. Staging ini hampir sama ya kayak kalau pementasan ya. Prinsip animasi ini menggambarkan kalau animasi itu
nggak hanya sekedar menggambar terus kalian gerakan itu sebuah animasi yang enak sempurna ditonton, tapi ini merupakan penampilan panggung yang harus diarahkan ke kamera ya. Contohnya seperti ini. Nah, staging. Jadi gimana pemosisian nanti objek itu di kamera. Ya, meskipun ini mereka berinteraksi dari sini ke sini, ya ini juga apa namanya sebuah animasi, cuman alangkah bagusnya kalau nanti animasinya seperti ini. Ya. Kalau ada interaksi dua karakter, mungkin nanti ya Anda harus mengarahkan dia lebih nyerong menghadap ke kamera daripada kita melihat bagian pinggirnya aja seperti ini ya. Nah seperti ini. Oke, kalau ini sebenarnya ilmu panggung ya, ya ilmu panggung, blocking namanya kalau ya, ilmu blocking. Oke, selanjutnya strike, head and push to push ya. Ini di mana kita akan menggambar apa namanya animasi itu dari gerakan per gerakan, frame by frame, layer to layer ya. Contohnya gini, kalau strike and head itu adalah metode menggambar secara berurutan dari gambar pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ini gambar pertama, kedua, ketiga, keempat dan itu ya. Ini harus Anda tahu mana kanan ya, ke kanan, ke kiri ya. Itu ini yang bergerak ya. Ke kanan lagi, maksudnya kaki kanan di depan, kaki kiri di depan, kaki kanan di depan, kaki kiri, terus membungkuk ya, membungkuk dan tangannya turun. Sama, tangannya juga sama ya. Tangan kirinya ke belakang, tangan kanan, tangan kirinya ke depan, tangan kanannya ya, seterusnya gitu ya. Nah, ini harus bisa dibayangkan nanti cara bikinnya. Ya, nanti mungkin karakter-karakter ini bisa Anda peroleh. Kalau kalian nggak bisa gambar, banyak karakter-karakter nanti yang bisa diedit-edit ya. Dicari karakter-karakter gini. Kalau sudah nanti harus persendiannya harus bisa gerakin. Mau kemananya itu digerakin sendiri. Ya, mau disuruh ngapain ya. Terus karakternya dibuat ekspresinya seperti apa nanti bisa. Nih. Selanjutnya push to push. Push to push ini adalah gerakan yang sudah di planning sebelum. Jadi animator telah menyediakan gerakan utama untuk key push. Jadi gak harus Anda gambar frame by frame atau satu persatu gerakan. Anda cukup menggerakkan posisi awalnya seperti ini, nanti kedua seperti ini, ketiga seperti ini. Nanti biarkan software animasi yang akan membuat gerakan seperti ini berubah menjadi seperti ini dan berubah menjadi seperti ini. Jadi nggak perlu frame by frame, cukup per gerakan utamanya aja seperti itu, atau key push namanya ya. Nah, ini adalah overlapping and follow ya, dimana gerakan itu sebenarnya ada gerakan dia mengikuti dan ada gerakan overlappingnya. Iya, seperti ini ini kalau animasi rumput ya, rumput dan sebagainya. Kadang ada kalau kena angin dia ke arah yang sama, tapi kalau angin sudah sudah tidak ada, dia akan kembali tegak lagi. Cuman ininya berbeda-beda gitu, gerakannya nggak satu lane ya. Ya seperti itu. Jadi nanti akan digambar satu-satu, dan itu pembayangan ini yang sulit. Mungkin yang bisa animasi ya itu banyak. Contohnya saya juga mungkin belajar tentang animasi dan sebagainya, cuma saya juga kesulitan dalam hal membayangkan karena mungkin saya adalah jurusan di bidang
teknologi pendidikan, bukan di dunia art ya, dunia seni. Jadi kemungkinan membayangkan animasi itu yang bagus seperti apa emang kita sulit ya. Tapi nggak apa-apa, kita pelajarin bareng-bareng. Siapa tahu kalian punya bakat tentang pembuatan animasi. Selanjutnya follow in and slow out ya. Jadi slow in terus slow out. Jadi dimana gerakan itu dari yang gerakan cepat, terus dia slow in pelan ya, pelan banget, terus batu mempercepat lagi. Nah seperti ini, seperti contohnya gerakan pada bola ya, bola dilempar dari atas. Ada yang gerakannya runtut seperti ini ya, frame by frame-nya gini, ada semua di frame. Ada yang dia cepat, dia rapat cepat seperti ini, dan ternyata di sini pelan terus dia cepat lagi ya, seperti itu. Jadi dia kan kalau kita pantulkan benda itu, benda bola ya, bola itu dia ada titik berhenti ya. Misalnya kita lempar ke atas ya, di awal itu kencang, tapi nyampe ke atas kan pelan, terus dia berhenti, terus dia harus kembali lagi kan, kembalinya kan di awal ini pelan terus sampai, karena dia tinggi dia akan cepat. Nah seperti itu. Jadi nanti bola itu misalnya kita buat animasi, gak harus animasi itu frame by frame itu keisi semua. Dimana ada frame itu isinya banyak cepat, dan ada frame itu dimana ada kita kasih space frame itu biar kelihatan dia slow motion ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada 6 lagi ya, 6 lagi yaitu art, terus art, secondary action, timing, solid draw, terus EPL, terus exaggeration ya. Coba itu kalian cari tahu ini ya, saya kasih tahu. Nah ini cara kasih tahu ya, coba jelaskan salah satu nanti kolom komen ya. Ini saya share di LMS, di kolom komen misalnya, Pak saya bisa yang timing gitu, timing jelaskan di situ ya, timing kasih penjelasan di situ. Nanti kan di sini ada 6 mahasiswa kan ya, ada 6 mahasiswa, bisa lah satu-satu ya menjelaskan ini Max ya, ini animasinya seperti apa, seperti apa. 6 ini taruh di kolom di kolom tanggapan atau kolom diskusi di LMS. Oke. Terima kasih banyak. Mungkin itu tentang prinsip animasi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan kolom tanggapan ya, diskusikan, sambil diskusikan sisanya. Ini ada 6 prinsip animasi yang belum saya jelaskan, silahkan jelaskan di kolom diskusi. Mungkin itu pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.